rangkaian acara ED. Dan acara yang pertama ini yaitu kelas berbagi dari SD, SMP, dan SMA. Okay, ladies and gentlemen and invited guests, enter to the next event that is mainly event here, namely sharing class event, which will be delivered by representative of CGP Batch 5, Muara Jambi District. Representative from senior high school, junior high school, elementary high school. For the yang pertama, teachers, boleh kepada perwakilan teacher, dari time stop. Guru SD, Ibu Hindriani, boleh berbagi pengalaman dan aksi nyata selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Muara Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Muara Jambi atau yang mewakili di sini Bapak Asisten 3, Bapak Junaidi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Muara Jambi atau yang mewakili Pak Sekdis dan Pak Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Jambi, yang terhormat Kepala BPMP yang diwakili oleh Ibu, dan yang terhormat Bapak Kepala CGP Provinsi Jambi, dan yang saya hormati Bapak Ibu, tamu undangan, pengawas dan juga kepala sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Muara Jambi dan rekan-rekan sekalian. Baik, di sini saya akan melakukan kelas berbagi selama 6 bulan ini. Apa yang kami alami tentu untuk bisa berada di tahap ini perjuangannya sangat panjang, terutama dalam manajemen waktu. Ini sangat saya rasakan bagaimana bisa membagi waktu antara mengikuti Zoom dan juga mengerjakan tugas di CGP, di PGP, dan juga mengerjakan tugas di sekolah ataupun melakukan pekerjaan saya di rumah tangga. Ini benar-benar terasa bagi saya secara pribadi. Tapi setiap momen, setiap pengalaman itu begitu berarti buat saya, karena melalui PGP inilah saya bisa berkumpul, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan CGP lainnya dari jenjang yang berbeda. Karena saya yang paling dasar, saya mewakili TK. Tadi maaf saya lupa memperkenalkan diri. Saya dari mengajar di TK Bunga Tanjung Sembubu. Di sana ada TK kecil sederhana. Jadi di sana saya bekerja, Pak. Di sini saya mewakili untuk jenjang SD dan TK untuk harus berbagi. Dan juga melalui program PGP ini pula saya bisa melihat aset-aset di sekolah yang bisa diberdayakan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salah satunya saya bisa berhasil menemukan program untuk murid, yaitu saya membuat seperti tempat di slide di samping kanan dan kiri Bapak Ibu, itu saya membuat buku cerita bergambar Sri Mini untuk murid. Memang agak sederhana karena itu merupakan hasil karya saya sendiri, coretan sederhana karena saya bukan seorang penggambar yang profesional, Pak. Saya baru belajar, cuma karena saya punya mimpi agar ada hasil karya guru yang ditampilkan di pojok baca. Karena sekarang kan Dinas Pendidikan dari pengawas khususnya sedang gencar-gencarnya mempromosikan untuk adanya pojok baca di dalam kelas. Jadi saya ingin di pojok baca di kelas ini nanti tidak hanya ada buku-buku dari pabrik, tapi dari hasil karya kami di sekolah, khususnya dari guru-guru. Dan juga program saya ini nantinya akan saya tularkan ke wali murid.
Tadinya mau saya adakan hasil karya untuk anak didik, cuma karena saya mengajar di kelas A, ini agak sulit. Jadi saya prioritaskan kepada di kelas B untuk anak usia 5-6 tahun. Jadi di sini nanti ada pendampingan dari guru untuk wali murid, sehingga nanti ada hasil karya buku cerita bergambar seri mini dari orang tua dan juga anak, dan juga dari guru. Itu nanti akan kami tampilkan di pojok baca di dalam kelas. Jadi bukan hanya buku-buku hasil pabrik, Pak. Jadi ada karya dari sekolah, dan juga itu harapan saya untuk kelas B, karena ini anak akan memasuki usia SD. Harapan saya nantinya buku ini akan menjadi kenang-kenangan untuk anak murid. Jadi ketika mereka lulus dari TK, saya punya kenang-kenangan di TK, yaitu buku cerita bergambar seri mini. Jadi ada kenang-kenangan berupa hasil karya. Tentunya itu nanti akan teringat di memori anak. Jadi mereka bisa tahu, oh saya ada hasil karya ketika bersekolah di TK. Ya, demikian. Dan juga tentunya Bapak Ibu juga bertanya-tanya mengapa harus buku cerita bergambar seri mini. Mengapa? Karena saya mengambil buku cerita ini karena saya berpikir buku cerita yang sudah ada itu halamannya terlalu banyak. Jadi anak-anak itu kan karakteristik mereka itu mudah bosan. Jadi kalau buku cerita seri itu bisa disesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau untuk anak kelompok A usia 4-5 tahun akan saya buat hanya berupa 4 lembar. Kalau untuk anak kelompok B usia 5-6 tahun saya akan buat 6 lembar. Jadi mereka tidak bosan, dan juga ketika guru membacakan cerita, mereka bisa menceritakannya kembali. Disinilah harapan saya akan muncul minat baca sejak dini pada anak, dan juga pengenalan literasi sejak dini di sekolah. Ya, itulah program saya tampilkan, dan juga saya mengaplikasikannya ke dalam bentuk APE. APE itu alat permainan edukatif. Jadi kalau di TK itu saya ingin ada perbedaan dengan SD. Jadi kalau yang namanya literasi di TK tidak bisa disamakan dengan di SD. Karena TK yang namanya taman berarti identik dengan yang namanya bermain. Jadi tidak ada yang namanya calistung di TK, itu diterapkan seperti model di SD. Ini yang ingin saya rubah. Makanya saya memberikan aplikasi berupa APE, yaitu alat permainan edukatif. APE ini juga berupa hasil karya saya sendiri, dan juga nanti akan saya kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Ya, inilah program dari saya dari TK Sembuku, TK Bunga Tanjung, dan juga sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak fasilitator yang telah mendampingi kami selama ini. Tadinya saya berharap Bapak bisa hadir di sini, cuma karena terkendala, jadi beliau tidak bisa hadir. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu PP yang telah mendampingi kami selama ini, dan juga kepada rekan-rekan sejawat juga terima kasih atas pengalamannya selama 6 bulan ini. Tentu itu sangat berarti bagi saya dan kita semua, karena disinilah kita belajar berkolaborasi, berdiskusi, dan juga berbagi praktik baik. Ya, terima kasih. Saya tidak akan memberikan pantun, tapi saya akan mencoba untuk memberikan kata-kata bijak. Teruslah bermimpi dan jangan pernah takut untuk mewujudkannya. Karena apa yang kamu takutkan belum tentu sama dengan kenyataannya. Bekerjalah dengan ketekunan, ketulusan, dan keyakinan. Percayalah, hasilnya tidak akan mengkhianati. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indriani dari TK Bungo Tanjung yang telah berbagi cerita
dan membagikan pengalamannya. Kemudian programnya yang sangat bagus, semoga nanti bisa dikembangkan lagi Bu ya, dan tentunya kita semua sebagai guru bisa juga menjadi ATM, amati tiru dan modifikasi dari program-program dari Bapak Ibu calon guru penggerak Kabupaten Muara Jambi. Dan selanjutnya ini kelas berbagi dari perwakilan SMP, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Olivia Rismi dari SMPS Islam Al-Arif. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rismi, saya dari SMP Islam Al-Arif. Di sini saya ingin menyampaikan berbagi praktik baik yang saya lakukan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Di sawah tempat menanam padi, kalau panen bawa ke penggilingan. Semua modul sudah CGP lewati. Sekarang guru penggerak siap membawa perubahan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Dimulai dari awal mengikuti tes seleksi calon guru penggerak. Semua di sini guru penggerak sudah mengikuti tes dan bagaimana caranya sampai lulus ke sini kita semua tahu. Saya sedikit bercerita. Pada awal saya mengetahui seleksi calon guru penggerak itu dari kepala sekolah saya, yang mana beliau mendorong saya dan rekan sejawat saya untuk mengikuti seleksi. Pesan beliau, belajar dan teruslah belajar sepanjang hayat. Nah, jadi beliau mendorong kami dan sekarang saya sampai di sini berkat beliau. Kami dari satu sekolah mengikuti tes seleksi calon guru penggerak itu 4 orang Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sampai ke tahap ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga 3 orang rekan sejawat saya tidak lulus tes Bapak Ibu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Karena mereka bilang, alhamdulillah Polip saya nggak ikut. Polip aja sibuk. Gimana kalau saya nanti? Nah itu awal mereka melihat saya. Tapi sekian kesininya sudah agak berubah Bapak Ibu. Nah itu awal mulanya. Dan selanjutnya di sini saya itu baru mengenal kata LMS. Gak tahu nih Bapak Ibu semuanya. LMS itu apa sih gitu kan? Saya lihat, oh ternyata LMS itu tempat mengerjakan tugas secara daring. Ini hal yang baru yang saya dapatkan pada calon guru penggerak ini. Dalam program ini hal baru yang saya dapatkan. Nah ini bisa kita kerjakan di mana aja. Tidak bisa kita mengerjakannya itu tidak harus bawa buku kayak zaman-zaman dulu. Kita boleh di mana saja, tapi ada kelemahannya Bapak Ibu. Teknologi kan, terus sinyal, internet. Kita membutuhkan internet yang sangat bagus. Ditambah lagi tempat kami Ibu, Bapak di daerah Mustong sering mati lampu, sinyal kami sering hilang Bapak Ibu. Nah, jadi itu kalau LMS itu memang wah sangat bagus, tapi perjuangannya juga sangat luar biasa. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya dari Zoom Meet, ruang kolaborasi bersama fasilitator, di mana fasilitator saya adalah Pak Ikin. Pak Ikin yang selalu sabar mendampingi saya dan calon guru penggerak yang lainnya. Yang pasti Pak Ikin itu adalah is the best. Kenapa saya bilang is the best? Disiplin, baik, dan selalu mengingatkan, ayo tugas. Pernah pengalaman saya satu, ini tidak ada di skrip tadi Bapak Ibu. Kebetulan ingat ya Bapak Ibu. Saya itu post-tes Bapak Ibu, post-tes modul 1.1. Saya ketiduran sampai jam 12 kurang 20. Saya ditelepon sama CGP juga. Saya sakit gigi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya bangun. Jadi saya bisa mengikuti tes. Kalau enggak saya nggak sampai di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah, itu ya Allah, kita bisa seperti itu tuh luar biasa kalau menurut saya.
Nah, selanjutnya kita kembali ke pengajar praktik, yang mana alhamdulillah pengajar praktik saya di sini adalah Pak Ilman Zain. Dia orang yang sangat baik dan sangat sabar membimbing kami calon guru penggerak ini. Dia juga mengajarkan kami pemantapan materi juga, terutama di dalam pembuatan RPP berdiferensiasi, KSE dan budaya positif dengan menggunakan alur merdeka. Apa sih Bu Alif alur merdeka itu? Nah, jadi alur merdeka itu kami gunakan dalam pembuatan RPP, dimulai dari diri sendiri. Nah, dari atas itu kami bikin mulai dari diri sendiri. Itu kami buat dengan pendampingan individu bersama Pak Ilman dan CGP lainnya. Dan juga ada satu lagi yang sangat berkesan, yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Coaching, apa itu coaching Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu di sini orang-orang hebat. Supervisi akademik yang sebelumnya pernah kita rasakan. Setiap ada jadwal supervisi, deg-degan nggak Bapak Ibu? Ya. Iya, kalau saya jadi guru saya deg-degan. Wah, kepala sekolah mau masuk nih, saya mau nyiapin apa? Takut nih dijat salah. Ternyata coaching itu enak Bapak Ibu. Yang kita mengetahui sendiri, oh RPP kita salah, kita yang mengetahuinya. Bukan dari kepala sekolah hanya menuntunnya saja. Itulah supervisi akademik berbasis coaching. Untuk selanjutnya di sini adalah lokakarya yang sudah saya lewati sampai lokakarya ke-7 kemarin. Lokakarya itu tempat orang-orang hebat. PP-PP-nya semuanya hebat. Calon guru penggeraknya juga hebat. Tempat berbagi, bercanda Ibu Bapak. Kalau saya bercanda, saya suka orang yang bercanda. Dan berdebat. Berdebat di sini apa? Berdebat itu berdiskusi. Guru penggerak tidak ada yang menjatuhkan temannya. Guru penggerak selalu menghargai temannya. Di sini orang-orang hebat terdiri dari TK, dari SD, dari SMP, SMA maupun SMK. Semua pegawai negeri tidak Bapak Ibu. Pegawai negeri sebagian, honorer sebagian, swasta termasuk saya ada juga di sana. Alhamdulillah tidak dibeda-bedakan Bapak Ibu. Saya diterima sama ibu-ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng itu. Alhamdulillah, saya sangat senang mengikuti CGP ini. CGP ini keluarga ketiga bagi saya. Yang pertama keluarga saya, yang kedua sekolah saya, yang ketiga guru penggerak. Selanjutnya kita lihat praktek baik yang saya lakukan di sekolah. Di sini ada slide-nya. Saya coaching, saya juga coaching supervisi akademik. Terus saya juga melakukan praobservasi tentang RPP berdiferensiasi. Ini bukan mengada-ngada Bapak Ibu, ini kenyataan terjadi. Ya, walaupun tidak ada videonya, ini fotonya. Nah, ini kejadian memang ada nyata halnya. Iya, saya mau biar nanti foto aja kata Bapak Ibunya kan. Enggak, itu kenyataan. Nah, selanjutnya saya juga melakukan untuk diri saya sendiri. Kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Yang mana kurikulum merdeka ini membuat kita mendapatkan ilmu baru juga. Kita belajar dan di calon guru penggerak ini di programnya saya mendapatkan semua ilmu itu. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari tes diagnostik yang dilakukan, terus membuat kesepakatan kelas. Jadi ini sudah saya lakukan di sekolah dan sudah saya lakukan di dalam pembelajaran saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak murid saya senang. Alhamdulillah. Selanjutnya ada juga budaya positif. Budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Nah, itu ada yang pakai batik-batik, itu apel pagi Bapak Ibu. Apel pagi itu kira-kira beberapa bulan yang lalu. Guru semua Bapak Ibu. Kalau sekarang Alhamdulillah 7.15 semua siswa dan guru sudah hadir di sekolah dan mengikuti apel pagi semua. Tidak hanya guru. Itu bukan omongan saya, kenyataan Bapak Ibu, bisa dicek di sekolah saya. Nah, selanjutnya itu gotong royong. Gotong royong itu tidak hanya anak, tidak hanya siswa, tidak hanya murid. Gurunya juga ikut. Itu bukan hanya untuk foto-memfoto, karena itu memang iya. Awalnya Bapak Ibu itu ada
nyabut rumput Ibu, itu hanya saya sama yang satu lagi. Terus bapak yang di sebelahnya berdiri, Bapak Ibu, beneran berdiri. Tapi di saat dia melihat kami ngambilin rumput, ikut mencabut rumput juga. Itu namanya budaya positif tadi. Jadi kita bukan hanya ilmu aja yang kita terapkan juga, ternyata kita sesama kawan bisa ikutin ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata kawannya saya seperti itu, jadi mengikuti juga. Oke, next. Ini adalah restitusi, yang mana ini restitusi ini saya mengangkat permasalahan dari siswa saya. Siswa saya itu kami sebelumnya kami berbasis dari pondok pesantren. Nah jadi anak didik saya itu ada masalah seperti bully itu cuma main kata-kataan gitu aja. Jadi di sini saya angkat, alhamdulillah sudah baik. Itu ada contohnya juga. Yang di sebelahnya yang hitam putih itu gurunya Bapak Ibu. Next, Bu Liza, next. Oke, selanjutnya Bu Lizanya lagi berbicara. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Saya berharap saya di sini membuat motivasi untuk guru-guru lain, terutama guru-guru swasta dan honorer tetap ikut kegiatan calon guru penggerak. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya berpantun kembali Bapak Ibu. Terang bulan malam hari, namun malam tetaplah gelap. 6 bulan diklat CGP kami lalui. Sekarang kami sudah jadi guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Olia yang resmi telah berbagi pada pagi ini. Dan selanjutnya kelas berbagi yang terakhir dari perwakilan SMA yaitu Ibu Endang dari SMA N8 Muara Jambi. Kepada Bu Endang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan untuk sesi ketiga ini saya mewakili rekan-rekan saya untuk tingkatan SMA dan SMK untuk berbagi materi. Saya juga akan memulai sharing ini dengan pantun. Alangkah enak si buah sirsak, buahnya lebat manis rasanya. Alangkah enak jadi guru penggerak, berbagi peran, majukan sesama. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Endang Dwi Mardani, salah satu calon guru penggerak dari SMA Negeri 8 Muara Jambi. Di SMA Negeri 8 Muara Jambi saat ini ada 5 orang calon guru penggerak, angkatan 5 4 orang dan angkatan 7 ada 1 orang. Jadi saya salah satunya. Baik, untuk sharing praktik baik kali ini saya tidak menyebutnya hasil dari tidak menyebutnya sebagai hasil kerja individual, tapi merupakan hasil kerja kolaboratif kami semua. Untuk yang pertama, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, bahwasanya kami sudah melewati banyak sekali kegiatan, mulai dari Zoom meeting bersama fasilitator dan instruktur di kelas LMS, kemudian kegiatan pendampingan individu bersama para pengajar praktik yang luar biasa, kemudian ada lokakarya juga bersama pengajar praktik dan rekan-rekan CGP lainnya. Baik, mengawali sharing praktik baik ini, saya memulainya dengan pembentukan sebuah komunitas praktisi bersama di sekolah yang diberi nama Komunitas Guru Berkarya. Ini diinisiasi oleh rekan-rekan CGP, kemudian diresmikan oleh kepala sekolah dan diikuti semua majelis guru di sekolah kami. Adapun program dari Komunitas Guru Berkarya ini diantaranya adalah diseminasi semua materi yang kami dapatkan di program guru penggerak,
kemudian ada sharing praktik baik, tidak hanya guru CGP-nya, tapi guru-guru yang ada di sekolah kami, tentu mereka punya praktik baik juga, kemudian kami sharingkan di dalam komunitas tersebut. Nah, untuk sebagai gongnya dari komunitas ini kami menginisiasi para guru yang sudah melakukan sharing praktik baik di komunitas kami untuk menuliskan praktik baik mereka dalam sebuah karya tulis, kemudian kami terbitkan dalam sebuah buku. Ini adalah produk kolaboratif kami yang pertama dari komunitas guru berkarya. Insya Allah ke depan support dari kepala sekolah, setiap tahunnya kami akan mengeluarkan buku karya-karya tulis dari guru-guru. Kemudian berikutnya dalam kesempatan ini juga pada bulan Oktober dan November lalu saya mengikuti National Research Teacher Competition. Kegiatan ini diinisiasi disupport juga oleh komunitas guru berkarya, membuat riset sederhana tentang penguatan profil pelajar Pancasila berbasis adat berseni syarak berseni kita ulang dan berhasil meraih medali perak di NRTC Bali 2022. Berikutnya terkait dengan implementasi keyakinan kelas dan penerapan budaya positif, kami di sekolah juga berkolaborasi dengan guru-guru TIK, di mana budaya positif sekolah itu dibuat dalam bentuk konten digital yang dibuat oleh anak-anak. Konten digital yang dibuat oleh anak-anak kemudian dipublish di media sekolah untuk sosialisasi budaya positif dan implementasi yang sudah dibuat di kelas-kelas. Nah, berikut dari contoh kontennya. Nah, ini konten dibuat oleh siswa Pak ya, dalam mata pelajaran TIK. Jadi diangkat berdasarkan implementasi kelas yang sudah di-sharing di komunitas guru berkarya, kemudian diterapkan di kelas-kelas. Setiap kelas kemudian membuat konten digital yang kami publish di media sekolah. Jadi untuk konten ini tidak hanya implementasi keyakinan kelas, tapi budaya-budaya sekolah atau peraturan-peraturan sekolah juga bisa kita publish untuk sosialisasinya. Oke, berikutnya untuk kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Ini sejalan dengan praktik segitiga restitusi juga, karena untuk coaching supervisi akademik untuk semester ini kita sudah sosialisasi kepada para supervisor dan sudah mulai dilakukan. Kami dokumentasikan dan kami publish di media sekolah. Kemudian berikutnya kegiatan forum diskusi, visi misi dan pemetaan aset ini juga sudah kami lakukan, sehingga strategi pemanfaatan aset nanti ke depan akan terlihat pada program-program sekolah. Terakhir ada program gerakan literasi
kebetulan saya sebagai wakil ketua gerakan komunitas literasi sekolah, ada 17 program literasi yang saat ini dijalankan di sekolah kami, dan khususnya saya mengambil penguatan program berbasis kearifan lokal, yaitu Demoja Berseloko. Artinya Seloko Adat ini setelah pemetaan aset, ternyata kami punya aset seorang praktisi Seloko Adat yang juga menjadi pengurus di lembaga adat Melayu Yambi, khususnya Muara Jambi, sehingga penguatan untuk program ini bisa dilakukan ke depannya. Program Berseloko, Demoja Berseloko ini sekarang posisinya dalam ekstrakurikuler, masuk dalam komunitas literasi. Namun ke depannya kami sudah mempelajari juga bahwasanya akan terintegrasi dalam materi mata pelajaran. Di antaranya ada seni budaya dan sosiologi. Mungkin ke depannya program ini bisa memberikan dampak yang baik kepada siswa-siswa. Ini penampilan Seloko Adat ketika festival literasi sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang yang telah berbagi bagiannya, dan Bapak Ibu hadirin yang terhormat,